Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Islam Kejawen dalam kehidupan Jawa dianggap sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Pemikiran mengenai suluk-beluk kepercayaan ini bahkan diangkat dalam berbagai sumber. Salah satunya adalah buku karya Dr. Simo berjudul Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Islam Kejawen sudah sejak lama menjadi bagian dari masyarakat Jawa dan kepribadian bangsa Indonesia. Mari menelisik kepercayaan ini lebih jauh lagi. Bagi masyarakat Jawa, Islam Kejawen memiliki nilai kebudayaan, filosofi, dan antropologis sekaligus. Kepercayaan yang berakar sejak zaman nenek moyang ini juga menjadi bagian dari kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki sisi menariknya tersendiri. Di sini kami bisa cari tahu lebih jauh apa yang dimaksud dengan kejawen dan macam-macam Islam kejawen yang berkembang. Pahami pula konsep ketuhanan yang diajarkan serta proses bagaimana kepercayaan ini menyebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mengharapkan Anda menyimak sampai habis penjelasan saya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat, Anda bisa memberikan komentar dari segi mana perbedaan tersebut. Dan kembali lagi, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kita kembali ke topik pembahasan. Dalam konteks kali ini, saya memulai dengan pemahaman filosofi Islam Kejawen yang beredar di masyarakat, khususnya suku Jawa. Banyak orang yang bertanya, apa itu Islam Kejawen? Di dalam hal ini, kejawen dalam arti harfiah bermakna kepercayaan Jawa. Lebih lanjut, istilah ini menunjuk pada segala hal yang memiliki hubungan dengan kepercayaan maupun adat istiadat yang berkembang di masyarakat Jawa. Dari segi filsafat, kejawen menghadirkan ajaran-ajaran tertentu yang tujuannya menggiring manusia untuk memiliki tata krama, nilai-nilai luhur, serta cara pandang ketuhanan yang beradab. Dengan masuknya berbagai aliran keagamaan di masyarakat Jawa dalam rentang periode yang lama,
kepercayaan kejawen mengalami akulturasi dengan berbagai agama lain. Salah satu aliran yang paling populer adalah Islam Kejawen. Aliran kepercayaan ini memadukan nilai-nilai agama Islam dengan kebudayaan asli yang telah dimiliki masyarakat Jawa sejak dahulu kala. Ada bermacam-macam aliran Islam Kejawen. Seiring penyebarannya di masyarakat Jawa, Islam Kejawen berkembang menjadi ratusan aliran dan cabang. Beberapa aliran yang masih bertahan hingga saat ini adalah Saptodarmo, Abangan, Sumairah, Maneges, Pangestu, Kawero Bagus, dan Padepokan Cokro Kembang. Macam-macam Islam Kejawen juga dapat dilihat dari keilmuan yang dipelajari oleh para pengikut. Cabang keilmuan tersebut meliputi ilmu kanuragan atau ilmu kebal yang merupakan ilmu kekuatan serta bela diri dengan melibatkan kekuatan supranatural. Ilmu kewibawaan atau pengasihan yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kejiwaan manusia. Ilmu ini kerap digunakan untuk menciptakan wibawa atau menarik perhatian orang lain dalam hal asmara. Ilmu terawangan dan rogo sukmo, yakni dua tingkatan ilmu yang menghubungkan dengan mata batin. Pemilik ilmu terawangan diyakini mampu menajamkan mata batinnya, sedangkan mereka yang sudah mampu mencapai tingkat ngerogo sukmo akan memiliki kemampuan untuk melepaskan rohnya dalam tujuan tertentu. Konsep ketuhanan Islam Kejawen. Menurut kepercayaan Islam Kejawen, Tuhan digambarkan berada pada hidup manusia dan hidup manusia merupakan bagian dari sifat Tuhan. Jadi, dapat dikatakan jika unsur jasmani dan rohani manusia berasal dari Tuhan. Kepercayaan ini juga meyakini bahwa ada paham satuan antara manusia dan Tuhan. Manusia berasal dari Tuhan, maka mereka harus berusaha untuk dapat kembali dengan Tuhan. Paham tersebut dikenal dengan konsep manunggaling kawula Gusti, yaitu bersatunya manusia dan Tuhan. Kesatuan kembali antara manusia dan Tuhan di dunia bisa dicapai melalui penghayatan mistik dengan jalan semedi. Selanjutnya, hubungan antara manusia dan Tuhan disebut Roro Ning Tunggal atau dua menjadi satu. Tuhan yang wajib disembah dan manusia yang wajib menyembah. Konsep ini berbeda dengan ajaran Al-Quran. Yang terjadi di sekitar masyarakat saat ini dan apa yang saya ketahui, di mana Tuhan dan Al-Quran bersifat transenden, yaitu berada di luar dan mengatasi alam semesta. Sementara itu, Islam Kejawen menganggap Tuhan bersifat immanent, yakni berada di dalam diri manusia. Al-Quran mengajarkan paham tarsih yang menyucikan Tuhan dari keserupaan
keserumpaan dengan makhluknya. Sedangkan kejawen menganut konsep tasywih yang berarti keserupaan atau pembauran antara manusia dan Tuhan. Dari sinilah menurut hemat saya terjadi penyimpangan dari ajaran Islam kejawen di kalangan masyarakat, terkhusus masyarakat Jawa penganut Islam kejawen. Karena sepengetahuan keilmuan saya, Islam kejawen tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ajaran ilmu makrifat kejawen, Islam kejawen juga berkaitan erat dengan ajaran ilmu makrifat. Namun tidak semua orang bisa mengetahui ajaran ini. Sesuai dengan kepercayaan leluhur kejawen, tidak sembarang orang boleh diajari atau mempelajari ilmu ini karena sangat dirahasiakan. Kata makrifat sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya mengenal atau mengetahui. Jika ditelusuri lebih jauh, maknanya berarti mengenal atau melihat zat Tuhan secara langsung dengan perantara mata hati. Jadi bisa disimpulkan jika makrifat bukan dilakukan dengan perantara kesimpulan pemikiran dan bukan berdasarkan atas dalil kitab suci. Penamaan ilmu makrifat sebenarnya berasal dari ajaran tasawuf. Ajaran ini juga mengajarkan 4 tingkat hal, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Seluruhnya termasuk ke dalam perbendaharaan kepustakaan kejawen. Ajaran tersebut selanjutnya menjadi sembah catur yang terdiri dari sembah roko, sembah cipto, sembah jiwa, dan sembah rasa. Ilmu makrifat dianggap sebagai ilmu kasampurnan, yakni ilmu yang membuat hidup manusia menjadi sempurna. Masuk dan tersebarnya Islam kejawen di masyarakat Jawa tak lepas dari kepercayaan para leluhur. Sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Nusantara, khususnya di tanah Jawa, kepercayaan animisme dan humanisme berkembang pesat. Masyarakat Jawa dari berbagai kasta dan kalangan meyakini adanya roh nenek moyang serta kekuatan magis yang terdapat pada benda, tumbuhan, binatang, dan apapun yang dianggap memiliki daya sakti. Seiring waktu, agama dan kebudayaan Hindu masuk dan menyebar dari kaum bangsawan ke golongan awam. Kaum Khetri, Cendekia, yang paham Sanskerta kemudian menulis aksara menjadi bahasa Jawa hingga melahirkan kepustakaan Jawa yang berhubung dengan kepercayaan Jawen. Dengan adanya pustaka ini, masyarakat kian mudah menyesuaikan dengan hal baru. Saat kerajaan Majapahit runtuh, ajaran Islam menyebar. Namun kepercayaan animisme dan dinamisme tetap tidak menghilang. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan Islam kejawen, yakni ajaran Islam yang berpadu dengan mistisisme Jawa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Islam kejawen dalam kehidupan Jawa dianggap sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Pemikiran mengenai suluk-beluk
Kepercayaan ini bahkan ditangkap dalam berbagai sumber. Salah satunya adalah buku karya Dr. Simo berjudul Listrik Islam Kejawen Raden Ngabei Rompowasito, suatu studi terhadap serat wirid Jaya Jati. Untuk video selanjutnya, saya akan mencoba menerangkan tentang serat wirid Hidayat Jati. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi Kasih Kepedo Mirdi Sambikolo.